Media Baklawi mulai sebar narasi PWILS adalah orang-orang neo-PKI, menutupi fakta sejarah bahwa DN Aidit, Fahrul Barakbah, Sofyan Barakbah adalah gembong-gembong PKI dari kalangan Baklawi. Jadi ini saya menduga ini gerakan PKI gaya baru yang ditunggangi memang oleh orang-orang PKI yang memang ya boleh dikatakan sangat rentan sejarah dari dulu. Jawa Tengah itu memang sangat rentan dengan bahaya laten komunisme. Mungkin ini anak-anak PKI yang bangkit membawa kedok PWI Perjuangan Wali Songo. Saiki gampang wong nuduh organisasi iki, jam'iyah niki dituduh PKI. Lah sing ngomong nu gembor-gemborno. Sak temene sing dituduh niku duduk PKI, malah sing nggawa kabar niki sing sak temene PKI. Sama nak diprovokasi, dididik iku anu glorongane PKI wis perang ae, takbir siap perang. Wis aja dipercaya, bulane wong ngedabrus ngono ae tak bisa. Ah, aja sampai jenengan terpengaruh ambek model wong sing kaya ngene iki. Pasca bentrokan di Petarukan Pemalang antara PWILS dengan organisasi terlarang FPI, publik tidak hanya dipertontonkan drama playing victim seorang Baklawi Rizik yang menuduh laskar PWILS membawa senjata tajam ketika bentrok melawan pasukan jongosnya. Di ruang maya, narasi busuk dari golongan mereka pun tak kalah panasnya. Tuduhan tendensius yang menyudutkan PWILS sebagai ormas neo-PKI pun bermunculan di mana-mana. Akun-akun anonim dan buzzer yang tergabung dalam jaringan lama Muslim Cyber Army MCA kembali menghidupkan propaganda basi, di mana kelompok yang berseberangan dengan golongan mereka akan dicap sebagai komunis, anti ulama, dan musuh Islam. Narasi yang sama ketika dahulu kelompok mereka berseberangan dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kala itu para kiai NU banyak yang dicap sebagai antek PKI oleh gerombolan mereka. Bahkan gerakan pemuda Ansor dengan pasukan bansernya yang dahulu berdarah-darah menumpas PKI pun malah difitnah sebagai sarang PKI, hanya karena berbeda pilihan politik dengan gerombolan mereka. Namun, itu dulu, ketika kelompok mereka merasa besar melebihi kebesaran Nahdlatul Ulama. Sejak adanya polemik nasab yang membongkar kepalsuan nasab golongan Baklawi Yaman sebagai zuriat Rasulullah, mereka sama sekali tak berani menyentuh para ulama NU, apalagi menuduh para kiai maupun Ansor dan Banser sebagai antek PKI dan sebagainya. Sebab mereka akhirnya sadar, ternyata kepada para kiai NU dan kebesaran Nahdlatul Ulama lah tempat mereka mencari perlindungan terakhir ketika nasab golongan mereka dibongkar kepalsuannya oleh kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama. Dan sekarang, ketika yang dianggap sebagai musuh oleh mereka adalah PWILS, wadah para ulama dan warga NU yang sudah tercerahkan akan kepalsuan nasab gerombolan mereka sebagai zuriat Rasulullah, ternyata pola-pola lama dan basi menarasikan kelompok yang berseberangan dengan mereka sebagai antek PKI pun kembali mereka lontarkan di berbagai media. Pasca bentrokan antara PWILS dengan ormas terlarang FPI di Pemalang, muncul ratusan unggahan yang menyebut bahwa PWILS adalah komunis berjubah, musuh ulama, bahkan musuh Islam. Narasi yang sama ketika dahulu mereka berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Gerombolan mereka nampaknya memang jenis manusia-manusia bodoh yang tidak bisa mengikuti perkembangan media. Jika dahulu mereka menarasikan para kiai NU, Ansor, dan Banser sebagai antek PKI, mungkin hal tersebut sedikit banyak bisa berhasil menghasut sebagian umat Islam. Sebab kala itu, warga NU masih takut membongkar dosa-dosa kaum Habib yang masih diyakini sebagai keturunan Rasulullah, sehingga warga NU diam saja, meskipun kala itu sebenarnya banyak warga NU yang sudah tahu bahwa gembong-gembong PKI justru adalah orang-orang dari kelompok mereka. Berbeda jika narasi tersebut dilontarkan di masa sekarang, di masa ketika sebagian besar warga NU sudah sadar bahwa gerombolan mereka adalah kaum cucu palsu baginda Rasulullah. Ketika mereka melontarkan narasi bahwa PWILS adalah antek ataupun neo-PKI, maka semua orang akan dengan sangat berani membongkar fakta bahwa gembong-gembong PKI zaman dahulu justru adalah orang-orang dari kaum Baklawi. Di Kalimantan ada Sofyan Barakbah dan Fahrul Barakbah yang pernah menjadi buronan tentara baret merah. Sementara di Jawa ada DN Aidit yang menjadi pimpinan tertingginya.
Meskipun kaum Ba'lawi tidak mengakui bahwa DN Aidit adalah orang dari kalangan mereka, dan organisasi resmi mereka Robitoh Alawiyah pernah membantah. Namun fakta sejarah justru memperlihatkan bahwa bantahan dari Robitoh Alawiyah semakin membuktikan bahwa ormas nasab tersebut isinya adalah manusia-manusia pendusta. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Ba'alawi. PKI yang mana? Dalam situs resmi Kepustakaan Presiden perpusnas.go.id ini tidak bisa dipungkiri data lengkap tentang dirinya tertera di sana. Pada dasarnya adalah bahwa DN Aidit memiliki nama asli Ahmad Aidit. Bapaknya adalah Abdullah Aidit. Kakeknya adalah Ismail, seorang tokoh di daerah Belitung. Nah, pada posisi inilah janggalnya jikalau Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nama asli DN Aidit adalah Ja'far, nama bapaknya adalah Nuh, sementara dalam data resmi DN Aidit memiliki nama asli Ahmad, bapaknya adalah Abdullah Aidit. Bukan kaum Habib namanya jika mereka tidak berdusta demi kepentingan kelompoknya, termasuk juga dengan membuat silsilah dan riwayat palsu mengenai sosok DN Aidit bertentangan dengan data yang tercatat dalam Pustaka Nasional Republik Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak pernah tahu fakta yang sesungguhnya bahwa gembong PKI tersebut adalah bagian dari golongan mereka. Dan dari semua cerita dusta yang dibuat oleh Ormas Nasab Robitoh Alawiyah, mulai dari silsilah hingga riwayat palsu seorang Ba'lawi DN Aidit, kita akan menunjukkan satu saja fakta tentang betapa besarnya kebohongan Ormas Nasab Robitoh Alawiyah ketika memalsukan riwayat DN Aidit agar dia tidak dikaitkan lagi dengan golongan mereka. Diceritakan oleh Robitoh Alawiyah dalam suratnya bahwa ayah DN Aidit sudah meninggal ketika Aidit kecil belum dewasa. Padahal jika kita menelusuri sejarah, terutama ketika proses penangkapan gembong PKI tersebut oleh Angkatan Darat Indonesia, maka di sana kita akan menemukan fakta bahwa ketika Angkatan Darat menyerbu rumah DN Aidit pasca tragedi berdarah, Angkatan Darat tidak menemukan Aidit di rumahnya dan hanya menemukan ayahnya, yakni Abdullah Aidit, yang sedang mengurus cucunya selama DN Aidit menghilang dari rumah. Abdullah Aidit pun sempat ditangkap oleh Angkatan Darat yang kemudian oleh Perdana Menteri Khairul Soleh. Ia kemudian dibebaskan lalu pulang ke Belitung hingga akhirnya ia meninggal di sana. Ini adalah bukti nyata bahwa Ormas Nasab Robitoh Alawiyah telah berdusta, memalsukan sejarah DN Aidit yang sebenarnya agar bangsa Indonesia tidak tahu bahwa pimpinan PKI yang membantai para jenderal dan para ulama pribumi kita adalah orang dari golongan mereka, kaum Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu baginda Rasulullah. Maka, jika golongan Ba'lawi Yaman sekarang koar-koar bahwa PWILS adalah antek-antek PKI, itu adalah propaganda basi yang hanya golongan Puki bin Pekok saja yang akan mempercayainya. Sebab cara tersebut merupakan cara lama yang dahulu juga pernah mereka lakukan terhadap tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sekeras dan sehebat apapun gerombolan Ba'lawi Yaman menuduh kelompok lain adalah antek komunis, neo-PKI dan sejenisnya, mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa negeri asal mereka Yaman justru menjadi basis paham komunis satu-satunya di Timur Tengah. Mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa gembong-gembong PKI di Indonesia adalah orang-orang dari golongannya, dan mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa tidak ada satupun dari kalangan Habib yang tercatat menjadi korban PKI tahun 65, sebab gembong PKI DN Aidit, Sofyan Barakbah dan yang lainnya tidak akan membantai saudara sesama Ba'lawinya